Puji Tuhan. Selamat sore. Selamat lagi kita berjumpa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, walaupun kita masih tetap ada di rumah, tetapi saya percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Sebelum kita akan mendengar firman Tuhan, mari kita sama-sama tundukkan kepala kita untuk kita masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kalau pada saat ini kami akan mendengar firman-Mu. Mari Tuhan sucikan, kuduskan kehidupan kami, layakkan kami, supaya kami Tuhan benar-benar dapat menerima berkat firman-Mu, menjadikan kekuatan bagi kehidupan kami, supaya kami boleh tetap ada terus di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mau siap mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kalau pada saat ini kita akan mendengar firman Tuhan di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-9. Dikatakan demikian, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Puji Tuhan. Kalau firman Tuhan ini adalah pemazmur mendorong kepada kita, sebab Tuhan itu adalah Allah yang baik. Karena itulah kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, dikatakan oleh firman Tuhan, berbahagia. Karena itulah kita sebagai orang-orang yang berlindung, yang percaya kepada Tuhan, kita menerima kebahagiaan yang daripada Tuhan. Karena itu kita mengucap syukur, kita berterima kasih buat segala apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam hidup kita. Di dalam dunia ini penuh dengan kesengsaraan dan lain sebagainya. Tetapi kita lihat hanya ada satu tempat, yaitu pada Allah sendiri. Kalau firman Tuhan juga mengatakan di dalam Mazmur pasal yang ke-18 ayat 31. Dikatakan demikian. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni, Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Benar. Firman Tuhan juga jelas dikatakan, Tuhan adalah jalannya sempurna. Janjinya itu murni. Jadi tidak pernah Tuhan itu mengingkari janjinya. Karena itu firman Tuhan, Dia harus menjadi perisai di dalam kehidupan kita. Karena kita mau berlindung, kita mau percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan, walaupun firman Tuhan juga mengatakan ketika kita merasa sangat berat, ya, mungkin dengan keadaan yang sangat membingungkan, mungkin ada kawan-kawan kita yang menjauh dari hidup kita, atau mungkin ada musuh-musuh kita yang seringkali mengganggu pikiran kita, tetapi firman Tuhan kita harus datang kepada Tuhan, berlindung kepada Allah, sebab firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Puji Tuhan. Karena itulah kalau kita merasakan sangat berat, sangat letih, mungkin bingung, ada hal-hal yang tidak menyenangkan hati kita, ya, terlebih pada saat ini kita harus tinggal di rumah, harus kita berkumpul dengan keluarga. Mungkin secara manusia kita seperti bosan, ya, tetapi firman Tuhan dikatakan Tuhan akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan akan memberikan penghiburan kepada kita. Tuhan akan memberikan pertolongan yang luar biasa kepada kita. Malah dikatakan kelegaan, artinya kita bebas, ya, bebas dari segala hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Karena itulah mari kita datang kepada Tuhan. Kita percaya, ya, walaupun dikatakan mungkin kita sepertinya tidak rasa aman di dalam dunia ini, ya. Namun kita tak pernah, ya, jangan pernah mengalami sukacita itu hilang daripada hidup kita. Kasih Tuhan hilang dalam hidup kita. Perlindungan kita jauh daripada Tuhan. Tetapi mari kita yakin, kita percaya
bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Karena itu, kenapa? Coba kita lihat di dalam Zakaria. Zakaria pasal yang ke-8 ayat 16 dan ayat 17. Zakaria 8 ayat 16 dan 17. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain. Dan laksanakanlah hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Janganlah merancang kejahatan dalam hatimu seorang terhadap yang lain. Dan janganlah mencintai sumpah palsu, sebab semuanya itu ku benci. Demikian firman Tuhan. Nah, firman Tuhan mengajak kepada kita, ya, kita harus melakukan, ya, sebab dikatakan di sini hal yang harus kita lakukan yaitu berkata benar. Jadi biarlah, karena hal terjadi seperti sekarang ini, ya, Tuhan ingin supaya kita berkata benar. Jangan berkata yang tidak berkenan lah. Apalagi orang mendengarnya tidak suka. Tetapi mari kita berkata-kata yang benar, ya, yang berkenan kepada Tuhan. Malah dikatakan oleh firman Tuhan, laksanakan hukum yang benar dan mendatangkan damai di pintu-pintu gerbang. Kita lihat di sini, Tuhan ingin melakukan hukum. Nah, kalau pada saat ini hukum yang telah dilakukan atau diperbuat oleh bangsa negara Indonesia ini untuk kita ada di dalam rumah. Nah, ini ikutilah hukum yang Tuhan berikan walaupun melalui pemerintahan kita. Jadi kita mau belajar untuk tetap tinggal di dalam rumah tangga kita supaya dikatakan mendatangkan damai. Wah, luar biasa. Kalau kita ada di dalam rumah kita, walaupun secara manusia kita bosan, ya, kita tidak sepertinya tidak ada hal yang tidak baik di dalam hidup kita, tetapi firman Tuhan, mari kita belajar hukum. Kalau pemerintah sudah dikatakan untuk tinggal di dalam rumah, apalagi sekarang ini, kalau kita keluar, bukan saja orang sakit pakai masker, tetapi orang yang tidak sakit juga harus pakai masker. Ya, sulit sepertinya kalau kita mau melakukan. Tetapi firman Tuhan, ikuti hukum, ya, supaya mendatangkan damai di dalam pintu-pintu gerbangmu. Haleluya. Artinya di rumah kita ada damai, ada sukacita yang Tuhan berikan. Dan dikatakan jangan merancang kejahatan. Waduh, jangan punya pikiran yang jahat, ya. Mari kita lakukan perkara yang benar, yang baik-baik saja, ya. Sebab firman Tuhan, jangan merancangkan kejahatan di dalam hatimu. Mungkin hari kita melihat, wah, kenapa orang lain bebas dan lain sebagainya. Jangan. Mari kita pikirkan diri kita sendiri supaya kita juga tidak ada hal-hal iri kepada orang lain, tetapi kita penuh dengan damai sejahtera. Dan dikatakan lagi oleh firman Tuhan, seorang terhadap yang lain. Apalagi kalau kita mungkin benci atau kesal sama orang, bebaskan. Saat ini Tuhan ingin supaya hidup kita ini tenang. Tadi firman Tuhan dikatakan kita akan mendapatkan damai. Kalau kita merasa ada hal-hal kejahatan bagi orang lain, apalagi, ya, Tuhan tidak mau itu. Sebab itu dikatakan lagi, jangan mencintai sumpah palsu. Aduh, nah ini Tuhan tidak mau hidup kita ini ada hal-hal yang bohong, ya. Sebab itu jangan kita bersumpah, ya. Walaupun ada apapun jangan kita bersumpah, apalagi sumpah palsu, bohong, ya. Sebab itu jangan. Sebab dikatakan oleh firman Tuhan, semuanya itu ku benci. Bukan saya yang benci, tapi Tuhan sendiri yang akan membenci kehidupan kita kalau kita tidak mau taat kepada Tuhan. Karena itulah jelas Tuhan akan membenci orang-orang yang melakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Karena itulah mari kita harus yakin bahwa Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Yakin, dikatakan akan kehilangan kebahagiaan yang telah disediakan bagi kita. Tetapi kita lihat ada janji Tuhan. Di dalam Zakaria ini ayat yang ke-12, kita naik ke atas, ya.
Ayat yang ke-12. Melainkan aku akan menabur damai sejahtera. Maka pohon anggur akan memberi buahnya, dan tanah akan memberi hasilnya, dan langit akan memberi air embunnya. Aku akan memberi semuanya itu kepada sisa-sisa bangsa ini sebagai miliknya. Saya percaya kita adalah milik Tuhan. Jadi Tuhan akan memberikan, oleh firman Tuhan dikatakan, Tuhan akan menabur damai sejahtera. Waduh, kalau Tuhan yang menabur damai sejahtera, kita akan merasakan luar biasa kesukaan yang besar. Malah dikatakan firman Tuhan, maka pohon anggur akan memberi buahnya. Nah, kita tahu Yesus adalah pokok anggur. Kita ini adalah carang-carang yang harus mengeluarkan buah-buah yang berkenan menyenangkan hatinya Tuhan. Ya, sebab itu Tuhan akan memberikan hasil, dikatakan hasil yang luar biasa. Karena itulah kita sebagai umat Tuhan, mari kita mau belajar untuk dekat kepada Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan, dekatkan diri kita kepada Tuhan. Sebab disitulah kita akan menerima damai sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan. Puji Tuhan. Sebab bukan itu saja, tetapi dikatakan aku akan memberikan semuanya kepada sisa-sisa bangsa ini sebagai miliknya. Saya percaya kita adalah milik Tuhan. Ia akan berikan semuanya ini kepada kita. Sebab itu janji Tuhan itu luar biasa di dalam hidup kita. Sebab itu dikatakan tempat yang paling aman adalah Allah sendiri. Ketika awan badai menggumpal ya dengan beragam, mulai dikatakan datang. Ingat, datang kepada Tuhan dalam doa. Nah, jangan kita jauh dari doa. Kita harus sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Berdiam diri di bawah kaki Tuhan. Sebab Tuhan akan memberikan sesuatu kepada kita. Kita buka di dalam Mazmur 57 ayat 2 dan 3. Demikian firman Tuhan. Kasihilah aku, ya Allah, kasihilah aku. Sebab kepadamulah jiwamu berlindung. Dalam naungan sayapmu aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelamatkan bagiku. Haleluya. Kita lihat di sini firman Tuhan. Daud dia memohon kepada Tuhan, kasihilah aku, kasihilah aku. Nah, mari saat ini kita berdoa kepada Tuhan, minta kepada Tuhan supaya Tuhan mengasihi bukan diri kita, bangsa kita, bangsa Indonesia ini dikasihi oleh Tuhan. Sebab kepada Tuhanlah jiwaku berlindung. Jadi jangan kita lantas masa bodoh orang lain. Masa bodoh bangsa kita. Tidak, kita harus berdoa bagi bangsa kita supaya dikatakan firman Tuhan, memohon pertolongan kepada Tuhan. Sebab kita tahu kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan, dan pasti Tuhan memberikan sehingga jiwa kita juga merasa berlindung ya. Dalam naungan sayapmu aku akan berlindung. Nah, kita lihat Yesus adalah tadi dikatakan sebagai pokok anggur. Kita ini carang-carangnya. Tanpa pokok kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak bisa berbuah sekalipun. Tetapi kalau kita ada di pokoknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberikan hasil yang luar biasa kepada kita. Karena itulah firman Tuhan, aku berseru kepada Allah yang mati, kepada Allah yang menyelamat, yang menyelesaikan bagiku. Menyelesaikan apa? Perkara yang ada saat ini menimpa di dalam bangsa Indonesia. Karena itulah jangan jauh dari Tuhan. Mari kita mau belajar sabar jika kita mengalami penderitaan. Kalau kita mengalami penderitaan, kita harus sabar. Kadang-kadang kita nggak sabar. Aduh, kapan ya selesai ini virus-virus? Memang Tuhan sedang menguji semua manusia yang ada di muka bumi ini, termasuk kita, bangsa Indonesia. Sebab itulah sabar dikatakan oleh firman Tuhan. Sebab di dalam Yakobus pasal yang kelima ayat 7 sampai ayat 11. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan.
Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sangat telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Puji Tuhan. Sebab itu firman Tuhan dikatakan kita harus bersabar di dalam penderitaan. Ingat, dikasih contoh oleh firman Tuhan, yaitu petani. Ya, bukan hanya cuman mau menabur, tetapi dia ingin supaya hasilnya baik. Karena itu kita juga harus sama, harus bersabar, harus meneguhkan hatimu. Nah, hati ini harus teguh, harus sungguh-sungguh. Jangan memiliki hati yang jahat. Buang semua itu. Ya, supaya kita tahu bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat. Karena itulah jangan kita bersungut-sungut, ya, saling mempersalahkan satu dengan yang lain, supaya jangan dihukum. Sebab itu jangan, ya saudara. Sebab itu mari kita mau belajar untuk kita benar di hadapan Tuhan, kudus di hadapan Tuhan, suci di hadapan Tuhan. Saya yakin Tuhan tidak akan biarkan kita. Sebab firman Tuhan dikatakan hakim telah berdiri di ambang pintu. Waduh, ya, sangat mengerikan. Kalau hakim udah ada di depan pintu, kitanya dalam keadaan yang tidak berdaya, ada dalam hidup yang tidak benar di hadapan Tuhan, wah, pasti kita akan dihukum, ya. Karena itu mari kita lihat, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Saudara bisa lihat banyak hamba-hamba Tuhan yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Itu lihat contoh, mungkin kita tidak bisa melihat pada zaman-zaman yang dulu, tetapi kita melihat pada saat ini. Kita lihat kesabaran para hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan, yang dikatakan yang berbicara demi nama Tuhan. Malah firman Tuhan kita diingatkan bagaimana ketekunan daripada Ayub, dan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan akhirnya disediakan Tuhan. Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Saya percaya kalau kita juga belajar untuk sabar dalam penderitaan, maka kita akan menerima itu. Tuhan mengasihi kita, Tuhan menyayangi kita. Puji Tuhan. Milikilah iman yang sempurna. Kita harus memiliki iman yang sempurna. Kalau kita lihat di dalam Yakobus pasal yang kedua, kita lihat Yakobus 2 ayat 21 dan sampai ayat yang ke-23. Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas Mizpah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Haleluya. Kalau saudara mau belajar seperti Abraham, kita akan disebut sahabatnya Allah. Bukan itu saja, firman Tuhan dikatakan karena Abraham melakukan perbuatan-perbuatannya dengan mempersembahkan Ishak. Bayangkan, anaknya yang satu-satunya harus dipersembahkan. Bayangkan secara manusia, anak cuma satu harus dikorbankan. Tetapi Abraham dia mau belajar taat kepada Tuhan, sehingga Abraham lakukan semuanya. Sebab dia tahu bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Jadi melalui perbuatan itu maka iman akan sempurna. Sebab itu mari kita belajar. Kita juga secara manusia kita harus belajar apa yang Tuhan minta kita berikan kepada Tuhan. Sebab Tuhan juga Allah yang Maha tahu kehidupan kita. Kalau kitanya tidak berdaya apa-apa, tidak punya apa-apa, Tuhan juga tahu semuanya itu. Tetapi kita melihat
Bagaimana Abram? Abram bukan orang miskin. Abram bukan orang yang tidak punya apa-apa. Tapi Tuhan minta sesuatu yang diinginkan oleh Abram. Disuruh dikorbankan. Kita lihat kesetiaan Tuhan memperhitungkan keadaan Ayub yang begitu luar biasa. Sehingga dikatakan Abram disebut sahabat Allah. Kalau namanya sahabat, apapun yang kita perkatakan, apapun yang kita minta, dia akan berikan kepada kita. Karena dia adalah sahabat. Bukan sahabat yang ada di dunia. Mungkin sahabat di dunia terbatas. Tetapi sahabat yang ada di dalam surga, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa. Dia pasti memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Karena itu mari kita bisa berkata bahwa Tuhan Allah tempat perlindungan. Haleluya. Dia adalah satu-satunya Allah kita yang memberikan perlindungan, pertolongan yang luar biasa kepada kita. Sebagai ayat yang terakhir, mari kita baca di dalam Kejadian pasal yang ke-22 ayat 11. Ya, kita baca dari ayat yang 11. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abram, Abram, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kau ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abram menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya dan tanduknya tersangkut dalam belukar. Abram mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abram menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berseru mereka Tuhan dari langit kepada Abram, katanya, aku bersumpah demi diriku serta sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oh, luar biasa. Sebab itu mari kita belajar seperti Abram. Abram yang begitu luar biasa. Dia mau memberikan anaknya sebagai korban. Tetapi Tuhan lihat hati, ketulusan hatinya di dalam kehidupan, dalam pikirannya. Tidak ada sesuatu yang menyangkal Tuhan. Karena itulah firman Tuhan. Dan akhirnya malaikat Tuhan berbicara kepada Abram. Dikatakan, lihatlah, jangan apa-apakan anakmu. Tuhan menyediakan anak domba. Karena itulah sampai sekarang ini dikatakan bahwa aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunan sangat banyak. Haleluya. Mungkin kita tidak diberikan keturunan karena dengan keadaan sekarang ini. Tetapi Tuhan berjanji, dikatakan Allah, Tuhan sendiri akan memberkati dengan limpahnya kepada kita. Puji Tuhan. Karena itu mari kita syukuri kebaikan Tuhan yang luar biasa kepada kita. Layak kita mengucap syukur, layak kita berterima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan menjadi pertolongan dalam hidup kita. Dan bukan itu saja, tetapi Tuhan memberikan kebahagiaan bagi kita. Puji Tuhan, firman Tuhan saya tidak panjangkan. Baiklah, mari kita tundukkan kepala kita untuk kita masuk di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan pada sore hari ini untuk kami boleh mendengar firman Tuhan, meteraikan firman dalam hidup kami, supaya kami boleh belajar mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan, karena Engkau baik, Engkau yang menjadi kebahagiaan dalam hidup kami. Karena itu layak kami berucap syukur, yang kami berterima kasih kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya firman-Mu tidak sia-sia lalu dari hidup kami, pikiran kami, tapi akan tersimpan di dalam hati kami. Sehingga kami boleh belajar melalui firman kebenaran-Mu. Sehingga kami juga boleh menjadi umat Tuhan yang dikasihi oleh-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin.